Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bagaimana kabarnya Pak Kumala? Alhamdulillah Pak Syekh, baik ini. Iya. Tapi agak sedikit ada kendala. Bagaimana kondisi Bapak sedang waktu mengajar di kelas maupun waktu di luar kelas, Pak? Bagaimana, Pak, perasaannya, Pak? Ada Ya, kendala tidak? bermacam-macam Pak Syekh. Kadang merasa senang, kadang juga merasa apa ya, mungkin jengkel, mungkin susah ketika menghadapi siswa-siswa di kelas dalam pembelajaran saya. Hmm. Jadi kira-kira apalah, Pak, yang bikin Bapak susah, yang bikin Bapak jengkel, yang Hmm. bikin Bapak sedih dalam pembelajaran di kelas tuh, Pak? Jadi kan begini Pak ya, mungkin dalam pembelajaran di kelas saya itu saya Hmm. mengalami kendala. Iya, Banyak iya. siswa-siswa yang secara kehadiran itu Hmm. malas gitu ya Pak. Jadi apalagi ketika pembelajaran praktek di lapangan itu ada siswa yang tidak mengikuti tanpa izin gitu Pak. Dia dalam arti berarti dia hadir sekolah, tapi murid itu tidak mengikuti secara izin dengan Bapak gitu, Pak, ya, tanpa alasan yang Iya, jelas gitu, Pak, ya? Mhm. iya betul itu Pak. Bukan karena absen kealpaannya bukan, Pak, ya? Iya, ada yang karena alpa, ada yang ya hadir tapi tidak mengikuti pembelajaran saya ketika praktek di lapangan gitu Pak. Mmm, iya, iya, iya. Sebelumnya Kebingungan Pak. gini, heeh, jadi tujuannya pada kesempatan kali ini Bapak Kumala tuh ingin sekali bahwasanya murid-murid Bapak Kumala memiliki kehadiran penuh dalam pembelajaran Bapak Kumala ya, baik di kelas maupun di lapangan ya? Iya, iya Mhm. betul itu Pak. Saya Oh, iya, pengennya ya. tuh ketika pembelajaran di praktek di lapangan ya anak-anak juga Mhm. aktif ikut. Ketika pun dia Mhm. sakit harusnya kan meminta izin terlebih dahulu gitu. Oh, iya, iya, heeh. Iya, Pak. Benar, Pak, ya. Mhm. Jadi gini, Pak, ya, kira-kira Pak Kumala, apa saja sih faktor yang menyebabkan murid itu, eee, kurang kehadirannya, Pak, dalam pelajaran Bapak? Ya kalau misalkan ditelusuri itu banyak itu Pak ya sebenarnya. Kalau saya memanggil misalkan ada Mhm. anak, ada siswa yang tidak hadir, Iya. kemudian tidak mengikuti pelajaran saya di kelas Mhm. itu kalau ditanya banyak, terkadang ada yang lupa membawa seragam, terkadang Mhm. Mhm. sakit tetapi dia tidak berkomunikasi dengan saya, atau bahkan Mhm. terkadang ada yang memang tidak ingin mengikuti, malah kekatib gitu Pak. Jadi banyak itu. Oh, gitu, Pak, ya. Oh, jadi seperti itu kondisinya, Pak, ya? Karena itu Iya salah satu kondisinya seperti itu. sebagian faktor penyebab murid tadi, dia kurang, apa, kehadirannya dalam pembelajaran Bapak, ya? Iya, Terutama dalam pembelajaran di lapangan gitu, Pak, ya? iya. Jadi gini, Pak, kira-kira bagaimana sih, Pak, eee, kondisi belajar murid ketika di rumah, Pak? Mhm. Kalau pembelajaran ketika di rumah kebetulan kalau misalkan terkadang saya juga berkomunikasi dengan orang tua dengan Iya. memanggil Mhm. orang tua di rumah untuk hadir ke sekolah Mhm. karena ketika hari siswa itu. Mhm. Kalau dari rumah, orang tua biasanya tahunya ya anak-anak itu datang ke sekolah tahunya ya belajar seperti biasa. Iya, 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 heeh. Ternyata gitu dalam Mhm. kenyataannya ketika dia hadir ke sekolah, misalkan dia Mhm. sudah tidak ingin mengikuti pelajaran saya, itu biasanya Iya. itu Mhm. orang tua tidak tahu, tidak mengetahui hal tersebut, Pak. Jadi ya orang tua tahu ketika cara belajar anaknya itu bahwa dia hadir itu ternyata tidak mengikuti pembelajaran, terutama dalam pembelajaran saya, biasanya seperti itu, Pak. Mhm. Jadi Pak, kira-kira
Bapak sudah pernah mendiskusikan dengan orang tuanya belum Pak, terkait persoalan ini Pak, kira-kira Pak? Untuk yang saya lakukan untuk mengatasi hal tersebut itu yang pertama, saya kemarin itu mencoba membuat atau menyusun keyakinan kelas bersama-sama dengan anak-anak. Mhm, Kemudian yang iya iya, kedua, mhm, ketika ada kesempatan eh, untuk berkomunikasi dengan orang tua, itu biasanya mhm, saya menitipkan pesan kepada kepala sekolah terkait dengan ketidakhadiran siswa dalam pembelajaran, terutama dalam pembelajaran saya dan pembelajaran di mata pelajaran yang lain. oh, iya Jadi iya iya, eh, secara upaya itu saya sudah mengupayakan sebenarnya terkait dengan mhm, keyakinan. Tapi ternyata keyakinan yang di awal itu disepakati bersama ternyata masih mhm, eh, apa ya dilanggar oleh siswa itu sendiri atau siswa tersendiri masih belum meyakini gitu keyakinan kelas yang sudah disusun. Kemudian iya iya iya, oh ternyata kalau untuk seperti itu Pak, komunikasi dengan orang tua masih berjalan mhm, dengan intens, tapi ya karena keterbatasan dalam hal pengawasan, kadang orang tua juga tidak mengetahui hal tersebut, Pak. Gitu. oh, iya iya iya. Ya gitu ya, berarti berarti coran Bapak sangat luas sekali Pak ya. Ternyata Bapak sudah membuat keyakinan kelas itu sudah Mhm. disepakati bersama, sudah berkoordinasi juga dengan orang tuanya. Kemudian, eee, kira-kira Pak, murid yang kurang kehadirannya itu Bapak panggil dan Bapak bicarakan secara restitusi tidak Pak? Untuk mengarah permasalahan yang ia hadapi Pak? Kalau untuk siswanya sendiri yang kebetulan hari itu misalkan dalam mata pelajaran saya tidak hadir, tidak mengikuti pelajaran saya, setelah Mhm, pembelajaran saya selesai, biasanya saya akan memanggil siswa yang bersangkutan, kemudian mhm. menanyakan Iya terus, penyebabnya dan mhm, permasalahan yang terjadi. Tapi ya itu tadi Pak, saya mhm mhm, iya Pak, terkadang dalam penyelesaian banyak alasan yang banyak mhm, yang melatar belakangi kenapa siswa-siswa saya itu tidak mengikuti pembelajaran saya di lapangan. mmm, iya iya iya. Oh, berarti itu sudah Bapak lakukan juga Pak ya, mengenai berbicara secara terbuka kepada murid sudah Bapak lakukan, Sudah, kemudian, sudah. berkoordinasi, berkoordinasi dan berdiskusi dengan orang tua murid juga sudah Bapak lakukan, ya Pak ya, wah betul luar biasa Pak ya, mhm. Iya. Jadi begini Pak, selanjutnya kira-kira apa ya yang dapat Bapak lakukan untuk membantu murid tersebut agar dia lebih penuh Pak kehadirannya terhadap pembelajaran Bapak? Oh, iya, yang pertama tadi yang saya lakukan satu membuat atau menyusun keyakinan kelas secara bersama-sama yang saya. Mhm, Kemudian yang iya, kedua, Pak, saya berkomunikasi dengan orang tua secara intens terkait mhm, dengan kehadiran siswa atau anak-anaknya ketika pembelajaran di sekolah. Yang iya, ketiga, ini Pak, saya kebetulan belum melakukan ini, tapi rencana ingin berkoordinasi dengan wakil kesiswaan, dengan guru mhm, BK untuk mensosialisasikan terkait dengan peraturan yang ada di sekolah terkait dengan pembelajaran kepada siswa dan orang tua siswa agar diketahui secara bersama-sama dan dapat dilaksanakan gitu Pak rencana. oh iya iya, wah itu bagus sekali Pak rencananya Pak ya. Wah berarti ini, untuk menanggulangi permasalahan ini berarti Bapak, eee, ada beberapa langkah seperti misalnya menyusun keyakinan kelas, kemudian berbicara terbuka dengan murid, kemudian mendiskusikannya dengan wakil kesiswaan, guru BK, dan orang tua, ya Pak ya.
Wah, luar biasa Pak Gitu, ya. betul. Mungkin Pak, kegiatan ini kira-kira, dilaksanakan secara rutin atau hanya satu sekali-sekali, Pak? Itu kalau untuk berkomunikasi dengan siswa sendiri, saya akan melaksanakannya secara rutin. Ketika ada siswa yang tidak hadir dalam pembelajaran saya, pasti akan saya panggil. Kemudian ketika belajar di kelas ya, saya akan menyisipkan apa yang menjadi keyakinan, mengingatkan kembali apa yang menjadi keyakinan kelas. Tapi kalau untuk Iya, iya. berkomunikasi dengan orang tua terkait dengan sosialisasi aturan dan eh, peraturan sekolah, saya harus Mhm. mungkin harus berkomunikasi dulu dengan kesiswaan selaku Iya, iya, wakil iya. kepala sekolah Iya, dan betul. bidang BK Mhm. untuk dapat melaksanakan sosialisasi terhadap orang tua siswa itu minimal dalam 1 tahun sekali atau 1 semester sekali gitu, untuk mengadakan Oh, pertemuan rutin. jadi itulah merupakan cara Bapak untuk berkoordinasi dengan orang tua, dengan wakil kesiswaan, dan Hmm, guru BK gitu, Pak, ya? betul itu Pak. Iya Pak. Oh, ya sudah, luar biasa, Pak, ya, rencana yang Bapak lakukannya. Gini, Pak, selanjutnya kira-kira, Pak, apa rencana ke depannya untuk membantu murid tadi, agar murid tadi dapat menjadi sangat penuh kehadirannya, Pak? Ya, kalau rencana saya ya, saya akan merefleksi diri. Yang pertama itu terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Kenapa kok siswa Iya. tidak mengikuti pembelajaran di lapangan pada saat pembelajaran Mhm. saya? Apa yang menjadi penyebabnya? Apa yang melatar belakangi hal tersebut? Saya akan terus menggali hal tersebut, Pak. Dan saya Mmm, juga akan introspeksi diri terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan dengan berbagai macam cara. Mungkin saya bisa belajar lagi, mengikuti pelatihan atau meminta tolong kepada rekan sejawat atau kepala sekolah untuk melakukan supervisi dalam pembelajaran saya untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan yang oh, iya, terjadi dalam iya. pembelajaran yang saya lakukan. Iya, iya. Wah, berarti Bapak mau terus mengembangkan kompetensi yang Bapak miliki, Pak, ya. Wah, luar biasa Pak Kumala, ya. Iya, Selanjutnya Pak. mengenai permasalahan Bapak ini, Bapak sudah memiliki rencana sendiri, Bapak sudah mencoba untuk berkoordinasi dengan orang tua murid secara rutin, mengadakan pertemuan, kemudian mengadakan pembicaraan secara terbuka juga dengan murid secara rutin, mengenai anak-anak yang kadernya kurang tadi, gitu Pak ya. Wah, luar Iya, biasa Pak betul. ya. Kira-kira Bapak, rencananya kira-kira kapan Pak ya yang itu Bapak mulai Pak? Untuk perencanaan ya tadi saya sampaikan Pak saya itu ada dua waktu yang mungkin Ya, akan saya kira-kira kapan? rencanakan. Yang pertama jangka pendek, kalau dalam jangka pendeknya ya mungkin di minggu depan. Kalau untuk jangka panjangnya Mhm, karena butuh koordinasi mhm. dan butuh komunikasi dengan berbagai orang dan stakeholder, jadi ya mungkin di bulan-bulan depan baru bisa saya lakukan itu. Oh, iya, iya, iya. Wah, luar biasa Pak ya. Ya Pak, mudah-mudahan pelajaran tersebut akan sukses, akan berjalan Amin, lancar, amin. anak-anak Bapak yang sebelumnya itu tidak utuh kehadirannya, akan semakin rajin kehadirannya, semakin penuh kehadirannya, sehingga tingkat belajarnya, hasil belajarnya akan semakin meningkat sampai ke angka nomor 10, Pak. Siap, Pak. Mudah-mudahan, Pak. Ya, ya. Ya, baik Bapak ya, kalau gitu Ya, sampai di sini dulu percakapan kita mengenai pembelajaran ini.
mengenai pembelajaran anak di kelas ini, di kelas maupun di lapangan, tentang kehadirannya ini mungkin dapat kita bicarakan lagi pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan pada kesempatan itu Bapak Kumala sudah dapat menyampaikan tingkat keberhasilan yang telah didapat Bapak Kumala. Saya akhiri. Wassalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.